Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Nadilawati, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, gelombang 8, Angkatan 14, kelompok 3. Pada hari ini, saya telah mendapatkan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus terhadap analisis isu kontemporer. Isu adalah adanya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Di dalam materi analisis isu kontemporer, terdapat 3 poin yang dibahas, yaitu yang pertama, konsepsi perubahan lingkungan strategis, yang membahas mengenai konsep perubahan lingkungan strategis, dan modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Konsep perubahan lingkungan berupa keterkaitan antara proses belajar dengan perubahan lingkungan yang ada. Apabila proses belajar lebih besar daripada perubahan lingkungan, maka ia akan menjadi inovator atau orang yang dapat menyelesaikan masalah. Kemudian, apabila proses belajar sama besarnya daripada perubahan lingkungan, maka ia akan menjadi orang yang survive atau orang yang dapat bertahan. Kemudian yang terakhir adalah apabila proses belajar lebih kecil daripada perubahan lingkungan, maka ia akan menjadi orang yang kalah atau orang yang tidak dapat mengikuti perubahan tersebut. Untuk poin yang kedua, yaitu isu-isu strategis kontemporer, itu membahas mengenai analisis isu strategis, isu-isu yang kritikal, dan teknik-teknik analisis isu. Banyak sekali isu strategis yang banyak di Indonesia, berupa korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan mass communication yang berupa cybercrime, hate speech, dan hoax. Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu teknik-teknik analisis isu, terdapat teknik membahas mengenai teknik yang dapat digunakan dalam melakukan analisis isu, seperti KPK, USG, Fishbone, mind mapping, maupun SWOT. Untuk materi hari ini, sebagian besar sudah saya pahami tentang apa itu analisis isu kontemporer dan bagaimana cara menganalisisnya. Hanya saja masih banyak yang perlu saya pelajari lebih lagi mengenai materi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.